Selamat pagi anak mom sekalian, apa kabar kalian hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya nak. Kita kembali ke mata pelajaran PKK atau Produk Kreatif masih dibawakan oleh Menteri Lolanika Bro Karo. Tapi sebelum itu, subscribe channel mem ini agar kalian menjadi orang yang pertama mengetahui informasi video terbaru dari mem, dan jangan lupa untuk bunyikan bel dan di-share ya nakku sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Materi hari ini masih berkaitan dengan materi peluang usaha yang sebelumnya. Jadi, kita akan belajar bagaimana sih atau apa saja sih usaha yang baik untuk anak muda untuk saat ini. Di sini mem akan melampirkan video-video usaha apa sih yang baik untuk anak muda tadi. Jadi, salah satu usaha yang sukses untuk anak muda ada 7. Jadi biasanya ada 7 usaha yang digeluti oleh anak muda. Salah satu orang yang sukses dalam berusaha saat dia masa muda adalah Yasa Sasengge. Yasa Sasengge ini adalah anak muda yang sukses dengan membuka usaha penjualan pakaian, dan dia sukses di usia di bawah 30 tahun. Sehingga dia dikasih atau diberikan penghargaan atas pekerjaan dia atau usaha dia ini yang telah melibatkan banyak orang dan menguntungkan banyak orang yang dipekerjakan sebagai pegawainya, dan juga dia juga memperoleh keuntungan yang besar sehingga dia bisa dapat mengembangkan usaha dia sendiri. Tapi selain itu, selain berjualan seperti Yasa Sasengge ini, kalian juga bisa memiliki usaha yang lainnya. Usaha anak muda sangat berhubungan dengan teknologi atau internet. Jadi, seperti yang sebelumnya mem bilang, usaha itu tidak harus menggunakan toko. Jadi, banyak usaha saat ini yang malah lebih bergantung kepada usaha daring atau penjualan secara online. Bisa dalam bentuk makanan, usaha jasa, usaha pakaian, bahkan usaha yang lain-lainnya. 7 bisnis anak muda yang sedang digeluti pada saat ini ialah 1. Bisnis laundry. Bisnis laundry adalah bisnis yang paling gampang dilakukan untuk anak muda saat ini. Kenapa? Karena bisnis laundry hanya menggunakan modal yang kecil saja sudah bisa berjalan. Jadi untuk bisnis laundry kita harus memiliki sebuah mesin cuci minimal, sebuah pengering, sebuah setrikaan, alat-alat pemutih, pewangi, dan yang lain-lainnya. Tapi kalaupun kita tidak memiliki atau tidak bisa meminjam dari orang tua, kita bisa meminjam dari orang lain. Kalaupun harus dibeli, biayanya sangat murah. Jadi dibandingkan bisnis yang lain, bisnis ini dianggap yang paling menguntungkan. Bisnis ini biasanya paling menguntungkan apabila rumah kita terletak di dekat sekolahan atau di dekat perkantoran. Sehingga bisnis ini juga dapat berkembang walaupun hanya dijalankan oleh anak muda saja. Yang kedua, yaitu bisnis kuliner kekinian. Kuliner kekinian adalah bisnis yang biasanya dibuka sesuai dengan permintaan pasar. Jadi kalau saat ini orang-orang inginnya mau makan apa, kita harus tahu ya. Dan kita harus bisa menciptakan sesuatu yang baru, yang unik, sehingga orang selera dan ingin mencoba makanan kita. Jadi tidak yang seperti biasa-biasanya. Misalnya, dulu ada ayam goreng, sekarang ayam geprek, dibuat sambalnya lebih pedas dan lebih menarik. Yang ketiga adalah bisnis pakaian distro. Bisnis pakaian distro adalah bisnis penjualan pakaian dengan membuka toko, atau bisa juga dijual secara online, tapi kita harus mempunyai sumber pakaian yang berasal dari toko. Jadi untuk bisnis distro ini bukan hanya terpatok pada pakaian saja, bisa berupa celana, rok, jaket, topi, kacamata, dan perlengkapan aksesoris lainnya. Bisnis ini sangat berhubungan dengan kaula muda. Jadi, perkembangan bisnis distro juga disesuaikan dengan tren pakaian yang sedang berkembang saat ini. Biasanya, bisnis distro juga sangat berhubungan dengan
tren pakaian yang sedang digunakan para artis atau pesohor. Bisnis anak muda yang berikutnya adalah bisnis budidaya jamur. Bisnis jamur ini sebenarnya sudah berlangsung sejak 10 tahun yang lalu. Bisnis ini digeluti selain karena mudah dilakukan, yang kedua karena makin banyaknya makanan yang menggunakan bahan baku jamur yang sedang tren saat ini. Jadi untuk bisnis ini cukup dilakukan di rumah saja pun bisa, asalkan kita punya lahan yang cukup untuk membangun gudang untuk jamur ini. Jadi saat kita berbisnis jamur, kita juga harus memperhatikan lokasi di mana bisnis ini dilakukan. Sebaiknya bisnis jamur dijalankan di daerah pedesaan atau daerah yang memiliki kelembapan tinggi agar jamur cepat tumbuh. Bisnis yang paling ngetren yang berikutnya adalah bisnis channel YouTube. Kondisi saat ini atau corona seperti ini yang tidak memungkinkan orang untuk keluar rumah membuat orang semakin banyak menggeluti bisnis channel YouTube ini. Selain bisnis ini juga bisa membuat kita mendapatkan banyak uang, bisnis YouTube juga membuat kita terkenal. Jadi semakin banyaknya subscriber kita dan semakin banyaknya juga jam terbang kita membuat kita memiliki penghasilan yang besar. Salah satunya adalah Daniel Milton. Daniel Milton adalah anak muda yang mendapatkan peringkat pertama YouTube pada tahun 2017. Dia di situ berada di posisi pertama dengan 16,5 juta dolar penghasilan per tahun. Kemudian yang paling sering kita lihat di TV adalah Atta Halilintar. Atta Halilintar adalah YouTubers. Begitu juga dengan Ria Ricis yang berada di posisi kedua sebagai YouTubers tertinggi subscriber, yang bahkan mereka memperoleh ratusan juta per bulan dari channel YouTube mereka. Jadi untuk membuat channel YouTube juga bukan asal-asalan. Orang tersebut harus memiliki kreativitas yang tinggi dan juga harus tampil semenarik mungkin untuk menarik perhatian orang. Bisnis yang keenam adalah bisnis kafe. Bisnis kafe termaksud bisnis yang paling banyak mengeluarkan modal. Kenapa? Bisnis ini kita harus menyewa ruko atau menyewa tempat kafe yang kiranya strategis dengan perkumpulan anak muda. Karena biasanya yang sering menggunakan bisnis ini adalah kaula muda. Tapi bisnis ini juga sangat ngetren saat ini. Jadi besar kemungkinannya kita akan memperoleh keuntungan asalkan kita kreatif dalam mengolah kafe kita dan membuat orang semakin suka datang ke kafe tersebut. Yang terakhir adalah bisnis toko online. Bisnis toko online juga termaksud bisnis yang mudah dan murah. Kenapa? Apabila kita tidak ada modal untuk menyewa ruko atau tidak percaya diri untuk tampil ke depan seperti membuka distro atau tidak pandai dalam perhitungan uang, kita bisa memulai dengan berbisnis online. Berbisnis online yang kita perlukan pertama adalah kerja keras. Kita harus orang yang pandai untuk berwirausaha, terutama untuk berjualan atau sales. Hal ini sangat mudah untuk saat ini karena begitu banyak media sosial atau aplikasi yang memudahkan kita untuk berjualan. Contohnya Shopee, Lazada, Tokopedia, dan lain-lainnya. Kita dapat berjualan di rumah saja sambil memasarkan barang kita di aplikasi ini sehingga orang bisa membeli, kemudian kita bisa bertransaksi. Oke, tugas kita hari ini ialah silakan kamu buat apa sih kesimpulan dari video kita hari ini. Kemudian hasilnya kamu foto dan dijapri ke mom. Perjumpaan kita hari ini sampai di sini. Sampai jumpa.